Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa. Usai Yosua masuk ke rumah Duren 3, Verdi Sambo langsung memegang leher Yosua dan menyuruhnya berlutut. Sambo kemudian menyuruh Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Namun JPU juga menyebutkan dengan menggunakan sarung tangan hitam, Verdi Sambo juga turut menembak Yosua, kemudian menembak dinding dan plafon rumah agar terkesan terjadi tembak-menembak antara korban dan Richard Eliezer. Di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Verdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur. Dan saat di dalam rumah terdakwa Verdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rijal dan korban Nopriansa Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Verdi Sambo, sehingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat Kuat Maruf memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Verdi Sambo. Saat itu terdakwa Verdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rijal Wibowo masuk, terdakwa Verdi Sambo memanggil korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansa Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Verdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansa Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Verdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Verdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Verdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Verdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Verdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Verdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Huta Barat tertembak dan meninggal dunia.